Shalom, salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi bersama saya di Bible Bee Channel. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus? Saya berdoa agar Bapak Ibu Saudara-saudari selalu dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan, dalam keadaan sehat selalu dan diberkati Tuhan dengan berlimpah-limpah. Di kesempatan hari ini kita akan mendengarkan kesaksian dari seorang murtadin asal Betawi. Dia bersaksi bagaimana dia bisa menjadi percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Namun sebelum kita menyaksikan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, kami datang kepadamu dengan hati yang rendah dan penuh syukur. Pada saat ini kami membuka telinga dan hati kami untuk mendengarkan kesaksian tentang karya-Mu yang luar biasa. Tuhan, biarlah setiap kata yang disampaikan menjadi terang bagi yang gelap, pengharapan bagi yang letih, dan kekuatan bagi yang sedang diuji imannya. Roh Kudus, pimpinlah kami agar kami bukan hanya mendengar, tetapi merasakan kehadiran-Mu, merasakan hadirat-Mu bekerja melalui kesaksian ini. Jamahlah setiap hati yang sedang mencari kebenaran, yang sedang ragu, atau yang sedang terluka. Tunjukkanlah bahwa kasih-Mu sanggup mengubahkan siapa saja, sama seperti Engkau telah mengubahkan hidup kami dengar hari ini. Kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Pakailah kesaksian ini untuk memuliakan nama-Mu dan meneguhkan iman setiap pendengar. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Perkenalkan, nama pemberian dari orang tua saya adalah Lelia. Tapi puji Tuhan 2014 ketika mengenal Yesus, ketika dibaptis, dan Tuhan sendiri yang memberikan nama Maria, sehingga saya lebih tenar di pelayanan dipanggil Bunda Maria. Puji Tuhan, perjalanan pelayanan bersama dengan Tuhan, mengenal Tuhan, berawal saya dahulu saya orang yang belum percaya. Saya terlahir dari suku Betawi, orang tua asli Betawi. Kami memang didoktrin keras dari kecil. Saya orang yang berhijab dan sungguh-sungguh memang didoktrin tentang agama. Bahkan dari kecil saya sudah ada di rumah rohani gitu, di agama sebelum saya, kepercayaan sebelumnya. Puji Tuhan, 2008 bermula dari 2005 ketika saya jatuh di dalam dosa dengan seorang kekasih saya bertanya kepada Tuhan, sehingga 2008 semakin kuat pertanyaan saya kepada Tuhan, kenapa saya harus mencintai laki-laki Kristen sedangkan saya paling anti? Kenapa? Ketika saya bertanya dan saya marah kepada Tuhan, hidup saya semakin hancur. Ketika saya mengenal laki-laki Kristen, yang tadinya saya hidup datar, baik-baik, hidup sangat rohani karena saya adalah seorang guru ngaji. Saya seorang guru ngaji, mulai dari saya kecil, memang saya sekolah di doktrin sekolah agama. Bahkan saya pernah mondok dan saya mengajar. Dari saya remaja, saya sudah mengajar ngaji, sampai saya dengan lulus aliyah. Ketika saya menanjak dewasa, saya mengenal laki-laki Kristen, dan saya jatuh di dalam dosa, kehidupan saya hancur. Saya melepaskan semua atribut keustazahan saya. Ketika 2008, 3 tahun saya jatuh di dalam dosa, saya bertanya dan saya marah kepada Tuhan. Kenapa tidak semakin baik hidup saya? Sebenarnya Tuhan mana yang harus saya sembah? Gitu. Kenapa saya orang yang sangat fanatik bisa mencintai laki-laki Kristen dan saya harus jatuh di dalam dosa? Ketika saya bertanya dan saya marah hari itu, lalu saya tertidur. Ketika saya tertidur, saya masih teringat sekali Januari 2008. Di tanggal 20, ketika saya tertidur, lalu ada sosok putih. Pertama perjumpaan pribadi saya dengan Tuhan Yesus. Sosok putih itu menjumpai saya, lalu dia membawa saya. Dia membawa saya ke langit. Yang pertama adalah langit hitam, sampai dengan yang ke-6 langit hitam. Dan yang terakhir adalah langit yang ke-7. Saya sangat terkaget ketika tangan saya dipegang di sebelah kanan sosok putih itu, dan saya melihat wajahnya. Tetapi tidak ada wajah yang kelihatan, cuma sinar yang begitu sangat silau. Tetapi saya sejuk melihat itu semua. Ketika itu lalu saya terkaget dan saya bangun. Ketika saya bangun seperti biasa, saya punya kebiasaan pukul 3 atau pukul 2, saya harus sholat tahajud. Ketika saya bangun, saya terkaget apa yang saya perkatakan. Saya berkata, puji Tuhan,
saya semakin tidak mengerti. Kenapa ini bahasa bukan bahasanya kami? Kenapa bahasa puji Tuhan keluar dari perkataan saya? Saya kaget dan saya tidak lanjutkan untuk saya mau sholat tahajud. Tidak diam begitu saja, saya sharing dengan salah satu sahabat saya. Lalu sahabat saya katakan bahwa saya mempunyai guru. Saya akhirnya diruqyah oleh guru saya. Tetapi puji Tuhan tidak bisa hilang. Lalu sahabat saya menganjurkan untuk saya pergi ke salah satu kiai yang sangat terkenal, saya tidak bisa sebutkan. Saya diruqyah di sana di daerah Bandung 3 hari. Puji Tuhan tidak bisa hilang juga dari perkataan saya. Semakin membingungkan. Tapi di 2008 saya tidak hiraukan itu semua. Sampai dengan mengalir tepat di 2012. Di situ endingnya. Bagaimana perjumpaan kembali secara pribadi dengan Tuhan. Ketika di 2012, saya menjalani hidup saya sudah melepas atribut keustazahan saya dan saya hidup di dunia sekuler. Saya mempunyai usaha dan 2012 usaha saya bangkrut. Dan saya hidup tetap jatuh di dalam dosa dengan kekasih saya. Kami belum menikah. Kami jatuh di dalam dosa. Boleh dibilang zaman sekarang kumpul kebo seperti itu. Dan saya menjalani itu walaupun sebenarnya saya sakit gitu. Kenapa? Hidup saya semakin hancur ketika saya mengenal laki-laki Kristen ini. Tapi saya tidak bisa melepaskan itu semua. Sampai ending 2012 saya jatuh sakit. Karena usaha saya bangkrut. Usaha saya bangkrut hari itu. Saya mempunyai satu usaha laundry. Saya mempunyai 12 karyawan. Tetapi usaha saya bangkrut ditipu oleh karyawan saya. Saya jatuh sakit yang tidak berdaya. Saya bertanya lagi semakin susah ketika saya meninggalkan keluarga saya. Dan saya memilih hal yang tidak jelas di dalam hidup ini. Ketika itu juga sosok putih kembali mendatangi saya. Dia kembali mendatangi saya. Dia katakan, mari ikut aku. Tapi saya bilang, kamu siapa? Aku tidak mau. Kembali dia mendatangi saya. Tepat di 2012. Kembali dia membawa saya. Lalu dia memasukkan saya ke dalam kolam. Lalu dia memasukkan saya ke dalam kolam. Dia menyelupkan saya sosok putih itu. Saya diam dan tenang. Setelah itu dia kembali bukan mengangkat apa. Dia menuntun saya melangkah ke atas kolam itu. Lalu dia cuma katakan, ikutlah aku, engkau akan hidup. Mulai dengan hari itu, Tuhan sembuhkan saya dari keterpurukan saya. Dari situ saya mempunyai kegairahan. Saya tidak mengerti barang apa ini. Apa ini? Sosok putih kenapa masukin saya ke dalam kolam? Lalu kenapa juga dia bilang, mari ikutlah aku, kamu akan hidup. Kenapa juga saya harus dibawa ke langit? Tetapi saya penasaran dengan semua itu. Karena hari itu pasangan saya juga tidak menuntun saya untuk sepenuhnya. Dia cuma bilang, kalau kau mau dengan saya, kau harus jadi orang Kristen. Tapi saya juga bilang, tidak, saya tetap pada agama saya. Saya masih mempertahankan. Tapi hari itu ketika sosok putih, Tuhan Yesus sendiri membawa saya ke dalam kolam itu. Saya merasa ada perubahan dalam hidup saya. Saya mempunyai kegairahan, saya mau belajar bagaimana sebenarnya menjadi orang Kristen. Saya mulai belajar dengan sendirinya. 2013 ketika pasangan saya membawa saya untuk pindah ke daerah Papua di Jayapura. Karena hari itu kami masih di Jakarta. Dia membawa saya ke Papua, dia bilang memperkenalkan saya dengan keluarganya. Dan mungkin nanti akan ada pernikahan atau seperti apa. Akhirnya saya dibawa ke Jayapura, tepatnya daerah Sentani. 2013 saya ada di sana. Dari hubungan saya dengan kekasih saya mempunyai 2 orang anak yang Tuhan berkati luar biasa buat saya. Kekuatan buat saya yang Tuhan berikan ada bersama dengan saya. Umur 1 9 tahun dan yang satunya sudah 12 tahun. Ketika itu 2013 anak-anak saya masih terlalu kecil dan saya ada di Jayapura yang saya tidak pernah tahu bahwa Papua seperti apa. Tetapi karena saya pun hari itu mengikuti laki-laki Kristen, orang tua saya sudah terserah kamu, tidak mau peduli lagi seperti itu. Dan saya sangat berat dengan laki-laki ini. Saya tetap mengikuti apapun yang terjadi, saya ikut aja sudah. Hari itu saya bukan ikut Tuhan, tapi saya mau ikut laki-laki ini. Tapi puji Tuhan, dengan caranya Tuhan lah. Melalui dia saya diselamatkan. 2013 ketika anak saya yang nomor 1 masuk sekolah TK kecil. Salah satu dari guru kepala sekolah di situ menjumpai saya. Dia bilang seperti ini, asli orang mana? Saya bilang asli Betawi, Bu. Oh, saya orang Cina Mangga Besar. Lalu kami ngobrol, lalu dia bilang, orang Betawi biasanya bukan pengikut Kristus. Saya bilang, ya saya baru mau belajar. Mau lebih lagi mendalam belajar. Mau sih, saya mau, tapi belum ada yang mengajarkan saya. Dan puji Tuhan hari itu saya diajak beliau untuk mengikuti namanya SPK, saya pengikut Kristus. Dan saya sangat sukacita. 3 bulan saya mengikuti materi saya pengikut Kristus. Dan setelah selesai materi itu, lalu ada yang namanya baptisan. Lalu saya mengikuti baptisan itu. Awal mula dari baptisan itu,
pendeta katakan namanya siapa, Lelia? Iya, tidak perlu diganti ya. Saya bilang iya, tidak perlu diganti. Biarlah nama tetap dari orang tua saya. Tapi ketika dibaptis, ketika selesai dibaptis dari kolam itu, ketika pendeta membaptis saya, dan dia katakan, kamu dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan setelah itu saya bangun dan pendeta itu salam ke saya, dia katakan seperti ini, sekarang namamu Maria, kamu akan jadi ibu dari segala bangsa. Saya kaget, Pak, bukankah nama saya tidak diganti? Oh, mungkin ini dari Tuhan, pakai sudah nama itu. Dan dari 2014 sampai dengan saat sekarang ini, saya memakai nama Maria. Biasa Tena dipanggil Bunda Maria. Perjalanan mengikuti Tuhan berawal dari 2014 ketika habis dibaptis. Entah mengapa orang tua saya yang bertahun-tahun, dia sudah tidak mau karena saya berbeda keyakinan. Walaupun orang tua saya bilang, oke, tidak apa-apa kok dengan orang Kristen, tapi kamu tetap mempertahankan agama. Saya pun katakan iya. Tapi seiring berjalan dengan waktu, ketika Tuhan terus menjumpai saya memang mempunyai kerinduan ingin lebih lagi dekat kepada Tuhan. Dan ininya tadi 2014 saya dibaptis. Dan setelah dibaptis 2 minggu, tiba-tiba orang tua saya menghubungi saya, ayah saya sakit keras. Lalu saya diminta pulang. Karena saya adalah anak kesayangan daripada ayah saya. Ayah saya paling sayang dengan saya anak kesayangannya. Lalu saya katakan dengan orang tua saya, ya saya ada di Papua, pulang dulu nak, bapakmu sakit dan mencari kamu gitu. Lalu saya pulang, saya izin dengan membawa anak-anak saya. Orang tua saya memang melarang untuk kekasih saya untuk ikut, tetapi kedua anak saya boleh ikut. 2 hari ada bersama dengan keluarga saya. Tidak satu orang pun berani menanyakan keyakinan saya apa. Setelah 2 hari, keluarga besar kami berkumpul. Disitulah Tuhan mau lihat apakah saya sungguh-sungguh ikut Tuhan atau tidak. Iman saya kembali diuji. Saya sempat jantung dak-dikduk seperti itu. Saya berpikir aman-aman saja. Karena saya tahu bagaimana keluarga besar saya sangat-sangat fanatik. Dan saya tahu keluarga besar saya sangat keras. Ketika itu kami ada di ruangan keluarga. Dan keluarga besar, bukan keluarga kami saja, tapi keluarga besar mengumpul di situ. Salah satu adalah paman saya, seorang kiai. Tapi beberapa tahun yang lalu sudah almarhum. Ketika mereka menanyakan saya, kamu sudah pergi ke Papua, kamu sudah ikut laki-laki Kristen berapa tahun ini? Kami tidak tahu kabarmu seperti apa. Kami mau tanya dengan kamu, apakah kamu sudah dibaptis? Dan kamu sudah menjadi orang Kristen? Saya diam, saya termangu. Saya tidak tahu mau bilang apa. Tapi dari situ, suara Tuhan itu sangat sejuk mengatakan saya seperti ini. Jika engkau malu mengakui aku Allah Tuhanmu, maka aku pun malu mengakui engkau sebagai anakku. Jika engkau bukan menjadi anakku, maka engkau tidak akan menerima ahli waris kerajaan sorga. Lalu saya sangat terpikir bahwa kalau saya tidak menjadi ahli waris kerajaan sorga, saya pasti mati, dan mati saya mau kemana? Dengan penuh keberanian saya katakan, iya, saya sudah dibaptis. Dan saya sudah menjadi pengikut Kristus. Hari itu yang saya katakan. Betapa kaget, dan keluarga saya semua kaget. Hal yang menyedihkan bagi saya, ketika saya minta maaf kepada bapak saya yang sedang sakit keras. Kedatangan saya 2 hari sangat membuat dia berbahagia. Tapi ketika dia mengetahui saya berpindah keyakinan, ayah saya lalu katakan, kamu siapa? Saya tidak mengenal kamu. Hati saya sempat hancur. Tapi Tuhan teguhkan kepada saya, biarlah semua orang memalingkan muka denganmu, tapi aku tidak pernah memalingkan muka denganmu. Suara ada di hati saya, sejuk hati saya. Hari itu juga keluarga besar saya marah keras. Lalu ketika dia marah, kakak saya marah, semua marah saya, dan mereka mengusir saya. Mereka bilang, keluar dari tempat ini. Kami katakan dengan engkau sekarang, bahwa kalau kamu mau kembali kepada jalan yang benar, yaitu agama yang dari kecil kamu sudah belajar, kami bisa terima kamu. Tapi kalau kamu tetap memilih dengan apa yang sekarang kamu percayai, silakan angkat kaki dari rumah ini. Jangan pernah menginjakan kakimu di kampung ini lagi. Saya asli Bintaro, asli Jakarta Selatan. Dengan penuh keberanian, Tuhan mendorong saya bahwa, ya, saya tetap akan mengikut Kristus. Saya percaya Tuhan akan tetap menolong saya. Saya akan buktikan dengan semuanya bahwa pilihan saya tidak salah. Bahwa saya menjadi orang yang lebih baik. Saya akan buktikan dengan keluarga. Cuma kata itu yang saya sempat perkatakan. Tamparan dapat, pukulan dapat, caci maki dapat. Tapi Tuhan ingatkan saya, ini loh ikut aku. Engkau akan dicaci maki, engkau akan dipukul. Tapi ingat, penderitaanmu akan membawa sukacita nantinya. Selalu ada suara di hati itu dan dibisikkan di telinga saya. Dia menyejukkan dan menguatkan saya. Saya katakan dengan orang tua saya tetap mengikut Kristus. Keluarga besar saya katakan,
mulai dengan saat sekarang ini, kami menganggap kamu mati. Saya bilang, saya cuma diam, tenang. Dan keluarga saya bilang, keluar dari rumah ini. Jangan pernah menginjakkan kaki di kampung ini lagi, ataupun di rumah ini. Dengan berat hati, tengah malam jam 11 malam, saya keluar dari rumah keluarga saya. Dan mulai dengan saat itu 2014 sampai dengan saat sekarang ini, saya tetap teguh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi bersama saya di Bible Bee Channel. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus? Saya berdoa agar Bapak Ibu Saudara-saudari selalu dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan, dalam keadaan sehat selalu dan diberkati Tuhan dengan berlimpah-limpah. Di kesempatan hari ini kita akan mendengarkan kesaksian dari seorang murtadin asal Betawi. Dia bersaksi bagaimana dia bisa menjadi percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Namun sebelum kita menyaksikan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, kami datang kepadamu dengan hati yang rendah dan penuh syukur. Pada saat ini kami membuka telinga dan hati kami untuk mendengarkan kesaksian tentang karya-Mu yang luar biasa. Tuhan, biarlah setiap kata yang disampaikan menjadi terang bagi yang gelap, pengharapan bagi yang letih, dan kekuatan bagi yang sedang diuji imannya. Roh Kudus, pimpinlah kami agar kami bukan hanya mendengar, tetapi merasakan kehadiran-Mu, merasakan hadirat-Mu bekerja melalui kesaksian ini. Jamahlah setiap hati yang sedang mencari kebenaran, yang sedang ragu, atau yang sedang terluka. Tunjukkanlah bahwa kasih-Mu sanggup mengubahkan siapa saja, sama seperti Engkau telah mengubahkan hidup kami dengar hari ini. Kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Pakailah kesaksian ini untuk memuliakan nama-Mu dan meneguhkan iman setiap pendengar. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan untuk kesaksian yang sangat menyentuh dan penuh kuasa ini. Perjalanan ibu ini benar-benar menunjukkan bagaimana Tuhan bekerja secara pribadi dalam kehidupan setiap orang, bahkan melalui cara-cara yang tidak pernah kita bayangkan. Banyak orang yang akhir-akhir ini mengenal Kristus justru ketika mereka berada dalam pergumulan, kebingungan, atau bahkan hidup jauh dari kebenaran. Tetapi kasih Tuhan tidak pernah berhenti mengejar untuk kita percaya akan kasih-Nya. Meskipun pada awalnya kita bisa melihat dan kita sudah mendengarkan bahwa ibu ini hidup dalam situasi yang tidak sesuai dengan firman, hidup bersama tanpa pernikahan yang sah, dan sudah pasti itu tidak sesuai dengan firman, berada dalam kebimbangan iman dan mengalami pergolakan hati. Tetapi Tuhan tetap menabur benih kasih-Nya melalui mimpi, melalui pengalaman pribadi yang menggugah, dan Tuhan membuka mata rohani Ibu Lelia ini untuk melihat bahwa hanya Tuhan Yesus satu-satunya jalan keselamatan. Pertobatan seperti ini bukan hasil dari manusia ya, tetapi kita bisa melihat bahwa ini benar-benar pekerjaan Roh Kudus yang menyentuh hatinya dan membawa seseorang keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Dan apa yang Ibu Lelia ini alami, yang sekarang sudah dipanggil sebagai Ibu Maria ya, dan kita bisa melihat bahwa dia mengalami penolakan, mengalami tantangan dari keluarganya, bahkan ujian imannya. Semua itu adalah hal yang seringkali terjadi ketika seseorang dengan sungguh-sungguh memilih untuk mengikut Kristus,
Dan firman Tuhan berkata bahwa mengikut Yesus bukan berarti jalan menjadi mudah. Ya, tetapi banyak orang mengalami penolakan dari keluarganya, dijauhi oleh orang terdekatnya, bahkan dianggap sesat, bahkan dihina karena iman baru mereka kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan di sini justru dalam masa-masa seperti itulah iman semakin dimurnikan. Tuhan memperlihatkan bahwa Dia bukan hanya juru selamat, tapi juga Bapa yang setia, yang menopang dan menghibur ketika semua orang meninggalkannya. Ketaatan ibu ini bisa kita contoh ya, untuk kita tetap berdiri teguh di tengah badai, menjadi bukti bahwa pertobatan itu nyata dan Roh Kudus bekerja dengan kuat. Ibu ini memilih untuk tetap percaya meskipun sulit, tetapi tetap mengasihi meskipun dia ditolak, dan tetap mengikuti Yesus meskipun ada harga yang harus dibayar. Inilah iman yang hidup, iman yang berpegang bukan pada keadaan melainkan pada Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita baca satu ayat firman Tuhan dari 1 Petrus pasal 4 ayat 14 yang berbunyi demikian. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Saudaraku, ayat ini menegaskan sebuah kebenaran teologis yang sangat penting, yaitu penderitaan karena Kristus, yang adalah tanda kehadiran Allah, bukan ketiadaannya. Dalam konteks 1 Petrus, jemaat sedang mengalami tekanan dan penolakan karena iman mereka. Namun, Rasul Petrus menyatakan bahwa penolakan itu justru menjadi bukti bahwa Roh Allah berdiam dan bekerja di dalam mereka. Dalam kasus ibu yang bertobat ini, perjalanan imannya menggambarkan pola klasik dalam Alkitab, yaitu pertobatan yang sejati dimulai oleh Roh Kudus yang membuka hati. Kita bisa membaca dalam Yohanes pasal 6 ayat 44. Dan ketaatan yang baru membawa perubahan hidup nyata. Ujian dan penolakan menjadi proses pemurnian iman. Dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-7. Jadi penolakan keluarga yang ia hadapi bukanlah sebuah kegagalan iman, melainkan bukti bahwa identitas barunya di dalam Kristus sedang diteguhkan. Penderitaan seperti itu bukan sia-sia, sebab Allah menyatakan kemuliaannya justru melalui orang yang tetap setia di tengah tekanan. Jadi intinya ketika seseorang tetap memegang Kristus meskipun dia dihina, dia diabaikan atau ditolak, ia sedang menyatakan iman yang telah dimurnikan oleh Roh Kudus. Dan sesuai janji ayat ini, kemuliaan Allah tinggal di atasnya sebagai jaminan bahwa ia berada di jalan yang benar dan dipelihara oleh anugerah, yaitu Yesus Kristus. Kiranya kesaksian ini menjadi penguatan bagi kita semua dan menjadi penguatan bagi banyak orang yang sedang mengalami proses yang sama. Tuhan sanggup menjamah hati siapa saja, bahkan mereka yang paling keras sekalipun. Dan ketika kita memilih Dia, sekalipun dunia menolak, Tuhan tetap memeluk dan memelihara kita. Semoga kita semua terus bertumbuh dalam firman, menemukan penghiburan dalam doa, dan mengalami damai sejahtera yang hanya pada Tuhan Yesus itu sendiri. Tuhan Yesus memberkati dan menjaga iman Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan juga saya sampai garis akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa dukung terus Bible Bee Channel agar terus berkembang dan menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.